Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mengikuti ibadah kategorial yang setiap Kamis kita lakukan pada malam hari ini. Kita akan memulainya dengan tema keluarga dalam kasih karunia Allah. Ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita ambil saat teduh sejenak untuk mempersiapkan diri kita. Amin. Kita mulai. Saudara yang terkasih, selamat malam, Sampurasun, Sugeng Dalu. Lagi. Selamat datang dan bersekutu bersama. Marilah kita satukan hati untuk datang ke hadirat-Nya yang kudus seraya memuji dan memuliakan nama Tuhan yang agung dengan penuh syukur. Kita akan bersama-sama mengawalinya dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 337 bait yang pertama. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita bersatu dalam doa syukur untuk ibadah malam hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan kami, segala puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu Tuhan pada malam hari ini dalam pertemuan kami, walaupun secara virtual ibadah kategorial di KP Cakung. Kami mensyukuri anugerah yang boleh kami alami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Tuhan, kami ingin meneduhkan hati kami untuk bersama-sama dalam ibadah kebaktian kategorial. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Tuhan menjaga hati kami, Tuhan mempersiapkan kami, sehingga iman kami dikuatkan, kami dihiburkan melalui ibadah malam hari ini, untuk nanti kembali dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mensyukuri semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita dengan memuji nama Tuhan dari NKB 116 bait 1 dan 3. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia.
Silahkan Pak Pendeta untuk menyampaikan firman malam hari ini. Baik, kita bersama, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Di dalam segala kelemahan dan bahkan di dalam segala keluh kesah kami dan juga kerapuhan-kerapuhan kami. Kami tahu bahwa cinta Tuhan melebihi segala sesuatu. Karena itulah Tuhan, kami mau selalu datang ke hadapan-Mu untuk bersyukur, memuji, memuliakan, dan bahkan menaikkan doa-doa dan pengharapan kami kepada-Mu. Karena itu di saat ini, sapalah kami dengan firman-Mu Tuhan, biarlah firman itu yang menjadi kekuatan bagi kami. Dan firman itulah yang menjadi pegangan bagi kami yang sungguh. Karena itu Bapa dengan kuasa Roh Kudus yang juga hamba-Mu nyatakan, biarlah ia boleh melayankan firman. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita dari kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Lembaga Alkitab memberikan judul Semuanya adalah Kasih Karunia. Begini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab dalam kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tanggal 6 ini dimulai tindakan ataupun juga adalah larangan untuk mudik. Dan bahkan ada beberapa video yang kemudian mungkin juga Bapak Ibu tahu karena ada di grupnya GKP Cakung. Lalu kemudian orang malah demo dan jalur Kerawang atau jalur Cikarang menjadi macet dan sangat macet sekali karena orang tidak bisa keluar ataupun juga masuk dari gerbang Cikarang. Padahal ada orang banyak mau pulang, mau bekerja. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, emang kenapa? Di satu pihak memang orang Indonesia ini di dalam hari raya Idul Fitri selalu ditandai oleh mudik.
Bukan cuma Idul Fitri, tapi juga mungkin Natal dan Tahun Baru. Saudara, mudik menjadi bagian dari kehidupan budaya bukan hanya cuma orang Indonesia sebenarnya. Di China juga, ya di Cina kalau kita mau lihat, mau Imlek misalnya saudara, gitu ya. Imlek pun juga, wah di Cina pun juga gelombang untuk mudik itu menjadi sangat besar. Kalau di Jepang, di Taiwan ada hari-hari tertentu, hari bulan atau apa gitu, mereka pun juga lalu sama mereka yang melakukan perjalanan pulang bertemu keluarga. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di satu pihak kita pun juga tidak bisa melepaskan diri dari ikatan keluarga. Tidak mungkin kita pun juga lalu kemudian meninggalkan satu tradisi dalam kehidupan silaturahmi, membangun kebersamaan dengan keluarga. Oleh karena itulah saudara, ini pada saat ini memang larangan mudik itu bukan larangan untuk kita bersilaturahmi, bisa melalui metode lain ya, melalui Zoom ataupun juga melalui cara lain. Tetapi saudara, maka ketika kita bicara mudik yang dilarang ini, bagi sebagian orang ini menjadi seperti orang patah hati, seperti orang putus cinta, ya seperti orang tidak boleh pacaran, seperti orang tidak boleh berjumpa atau ketemu keluarga. Bahkan ada meme katanya, tahun depan lebaran ada lagi. Tapi tahun depan ibundaku belum tentu ada. Saudara, ada juga orang mengatakan, gitu kan, pemerintah ini sudah mulai tidak memahami lagi atau mengerti tentang arti silaturahmi. Bagaimana pemerintah bisa memahami kehidupan kekeluargaan? Jadi semuanya seolah-olah lalu kemudian hubungan kasih, hubungan kekeluargaan itu diputuskan hanya oleh karena untuk keselamatan corona. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka melalui firman Tuhan kita pada saat ini ada dua hal yang harus kita renungkan. Kalau saja kita mengikuti hawa nafsu, kalau saja kita mengikuti keinginan-keinginan pribadi diri kita, kalau saja kita pun juga hanya ingin memuaskan hasrat kita, saudara, maka di balik segala sesuatu itu, maka belum tentu juga yang kita inginkan itu adalah yang terbaik. Baik untuk kita, belum tentu juga baik untuk orang lain. Baik untuk kita, menurut kita baik, tapi juga untuk orang lain belum tentu. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kitab Efesus pada saat ini dia mengajak kita untuk dengan sungguh-sungguh kita menyadari benar bahwa selalu ada pertentangan dalam diri kita ini. Entah keinginan daging dan keinginan roh, atau keinginan yang benar dan keinginan yang salah. Ataupun juga hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging. Atau yang digambarkan oleh Rasul Paulus pada ayat yang ketiga, dahulu kami semua terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging, menurut kehendak daging, dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka apakah benar bahwa orang ini pun juga mau menjalin silaturahmi atau kekeluargaan dan apa? Ataukah hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan-keinginan kepuasan dirinya saja? Maka saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka perenungan Rasul Paulus, oh ya kita sadar benar bahwa di dalam diri kita ada hawa nafsu. Di dalam diri kita pun juga ada kecenderungan egoisan kita.
Dan bahkan di dalam diri kita pun juga ada kehendak daging dan kehendak jahat yang mungkin tanpa kita sadari. Niatnya baik, tapi justru kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Tapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, justru kita diingatkan lagi bahwa kita adalah anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan. Bahwa kita adalah anak-anak yang sudah dibangkitkan bersama dan dihidupkan bersama dengan Kristus. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mengalami kehidupan baru. Sebuah tantangan yang terbesar adalah saudara memahami sebuah realitas kebaruan. Saudara, apa itu kebaruan? Bahwa baru itu bukan sama seperti orang Natalan pakai baju baru atau orang Lebaran pakai baju baru. Tapi baru itu adalah dalam visi realitas hidup kita. Ya, dalam visi kehidupan kita bahwa kita hidup ini bukan hanya sekedar memuaskan keinginan hati, bahwa kita hidup ini pun juga bukan hanya sekedar gua seneng, hidup ini pun juga bukan asal saya sukacita, tetapi bahwa hidup kita ini adalah hidup yang dihidupi oleh kasih karunia. Karena kita hidup dan dihidupi oleh kasih karunia itulah, saudara, maka konteks hidup kita bukan hanya soal diri kita, bukan hanya soal keluarga kita, bukan hanya soal komunitas, bukan hanya soal gereja kita atau kelompok kita, saudara. Tapi di dalam kasih karunia ini adalah kita semua diselamatkan di dalam Kristus, maka semua yang diselamatkan di dalam Kristus inilah kita mesti melakukan sesuatu yang terbaik bagi hidup kita. Hidup kita artinya juga hidup semua. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, bahwa ketika kita keluarga yang dihidupi oleh kasih karunia, keluarga yang dihidupi oleh cinta, keluarga yang hidup dan dihidupi oleh kasih, maka saudara, kasih itu tidak harus selalu berjumpa dan bertemu atau mudik gitu ya. Tapi kasih itu yang paling utama adalah ketika kita menghayati arti. Bahwa ketika kita hidup di dalam kasih yang menyatukan, kasih yang menguatkan, kasih yang memampukan kita untuk membangun sebuah keluarga di dalam kasih Tuhan. Kenapa? Karena kita ini dibuat dan dibentuk sedemikian rupa di dalam kasih Tuhan untuk melakukan sesuatu yang terindah di dalam hidup kita. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, maka hidup keluarga kita yang sungguh adalah keluarga yang dihidupi oleh cinta kasih. Tidak hanya sekedar pemberitaan firman yang kita mulai dari keluarga kita. Memberitakan firman, kebenaran firman dalam hidup keluarga. Tetapi juga firman itu pun juga harus kita nyatakan dalam realitas yang didasari oleh cinta kasih. Terpujilah Tuhan. Amin. Doa syafaat, doa umat. Oh, baik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan dan pimpinan Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami di saat ini. Dan oleh karena kasih, di mana kami hidup dan menikmati sukacita, keluarga dibangun tidak hanya oleh karena firman Tuhan, tidak hanya oleh firman yang diberitakan, dan firman itulah yang menjadi dasar hidup keluarga, tiap keluarga.
Tetapi di dalam firman itu pun juga kami boleh hidup di dalam kasih satu dengan yang lain. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, kami sungguh mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang mau merayakan Idul Fitri, namun mereka tidak bisa mudik. Tapi biarlah di saat ini mereka boleh menghayati benar arti keluarga bagi mereka. Dan juga Tuhan Allah Bapa juga yang membangun kehidupan keluarga kami di mana kami ada. Kami sungguh juga mau berdoa bagi saudara kami, Abdi, Sairin, yang terpisah dengan ibu dan juga anak-anak oleh karena tugas dan pekerjaan mereka. Tapi kami percaya Tuhan Allah Bapa membangun keluarga, hidup di dalam keluarga yang saling mengasihi. Mereka boleh menggunakan meskipun mereka tidak bisa berjumpa oleh karena larangan-larangan mudik ini dan kemungkinan COVID ini pun juga, maka Bung Abdi pun juga bisa menggunakan berbagai macam sarana-sarana yang ada untuk tetap membangun kasih dan sukacita di antara mereka. Dan di saat ini Tuhan Allah Bapa, kami yakin dan kami percaya setiap keluarga kami dibangun oleh karena kasih yang Tuhan karuniakan, yang Tuhan anugerahkan bagi tiap keluarga. Jauhkan kami dari nafsu kedagingan, jauhkan kami dari berbagai macam pikiran jahat yang akan merusak kesukacitaan kami dalam kehidupan keluarga kami. Di saat ini Tuhan, sungguh kami mau berdoa bagi saudara kami Adi Brata yang tengah terbaring di rumah sakit umum daerah Bekasi. Tuhan jugalah yang menyertai, Tuhan juga yang memberkati dia, dan Tuhan jugalah yang akan memulihkan kembali kesehatan dia. Kalaupun esok hari ada rencana untuk operasi, kiranya Tuhan yang menolong baik tangan dokter, obat-obatan, dan juga perawatan yang sungguh dipakai. Tidak ada sesuatu hal yang mustahil. Agar Tuhan dia pun juga boleh selalu bersaksi. Agar dia pun juga boleh selalu memuliakan nama Tuhan. Bahkan dimanapun dia berada, dia selalu berkata-kata dan bersaksi tentang Tuhan Yesus adalah Juru Selamatnya. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, kami serahkan saudara kami Adi Brata ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga yang menyertai Ibu Aminah Bayiin, Tuhan juga yang menyertai Bapak Swido dan juga Bapak Budi. Tuhan pulihkan kesehatan mereka, sempurnakan mereka, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas, mereka boleh kembali memuji-muji, mereka melayani Tuhan kembali, dan biar Tuhan Allah Bapa, kami semua di saat ini, di tengah-tengah masa pandemik, dan bahkan di tengah-tengah ancaman wabah penyakit, Tuhan juga yang menolong, agar kami tetap berdisiplin untuk menjaga kesehatan kami, agar kami pun juga boleh tetap mewaspadai. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu kami sungguh mau berserah dan mempertaruhkan hidup kami. Biarlah sukacita di dalam keluarga atas kasih karunia Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami boleh bertumbuh dengan sungguh-sungguh di dalam setiap keberadaan kami. Tuhan juga yang menolong orang tua kami, mereka yang lanjut usia dalam segala keberadaan, juga kaum pria dan juga kaum wanita, dimanapun dalam aktivitas dan juga di dalam peran kami masing-masing, di tengah-tengah keluarga, di tengah gereja dan juga masyarakat. Tuhan berkati kami, dan biarlah dengan segala keberadaan kami mau memuji-muji dan kami mau memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan syukur kita pada Tuhan melalui pengumpulan persembahan sambil mengingat firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,
Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Diberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur penyertaan Tuhan dan sebagai upaya mendukung penata layanan di GKP Ilpata Cakung. Persembahan dapat kita kumpulkan, diserahkan nanti di amplop pada hari Minggu atau ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 633-0270-860 atas nama Margareta di Sumual. Kita akan kumpulkan persembahan ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 2. Bagi Yesus kuserahkan. Serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Ya, kita naikkan persembahan, kita serahkan pada Tuhan dalam doa persembahan. Kita bersatu kembali dalam doa. Tandanya Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau firman-Mu mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami menjaga kasih karunia-Mu di dalam keluarga kami dengan bersilaturahmi dengan saudara-saudara yang jauh dari kami, di mana Tuhan sudah memberikan kemudahan bagi kami. Biarlah kami boleh melakukannya melalui media yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Sebagai rasa syukur Tuhan, kami sudah kumpulkan persembahan, berkati persembahan ini, agar persembahan ini berguna untuk pelayanan di gereja-Mu. Terlebih Tuhan, ajarkanlah kepada kami untuk dapat mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang kudus, yang harum di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan sebelum kita terima berkat, kita akan memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 426, bait 1 dan 2, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa
Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Kebaktian selesai. Monggo silakan. Wah, banyak ya. Wah, kalau begini lalu kelihatan. Dipoto dulu dong, dipoto. Alen, Randy. Ya, Mana gesernya tuh? 1. Iya, senyum. Ya, dibuka. 1, 2, 3. Oke. 3. Terima kasih. Makasih, Alen. Selamat malam. Ditunjuk, apanya nih ditunjuk nih Mas ngomong Mas. Aku gak ngerti. Enggak benar. Terima kasih Pak Pendeta, Bapak Ya, Ibu. sama-sama. Selamat malam. Ya. Terima kasih banyak. Ya, baik. Layanannya. Oke. Ya, Baik, dan semuanya Yuk. terima kasih. sampai ketemu. Minggu. Ya. Mari sampai ketemu semua. Bu Ning, salam sama Pak Budi. Pak Budi sehat-sehat ya. Iya Aku Pak, di terima kasih. Oke. Mbak Ning, Mas Budi udah Ya. sehat, Mbak Ning? Evi. Halo Mbak Evi. Udah sehat. Selamat malam. Mas Budi udah sehat? Mas Budi udah sehat toh? Sudah. Udah sehat. Mantap. Sehat. Lagi pemulihan ya? Nggak pernah Iya. nanya. Kontrol hari ini tadi sama hari Oke deh. Udah masuk kerja. Salam buat Mas Budi ya, Mbak Ning. Hai. Halo Kevi, penyanyi kita. jelas mukanya bukan. Iya. Soalnya kalau jelas nanti lag sinyalnya nih. Maklum deh. Daerah saya kan sinyalnya jelek banget. Kayak selfie tuh, kayak mamanya Mia tuh cerah. Iya. Nggak apa-apa lah gelap, yang penting kan hidup. Daripada gelap kagak hidup, ayo. Lebih bingung lagi, cuma ada suaranya doang. Oke. Saya pamit ya. Ya. Dadah. Ya, Inang, dadah semuanya, maafin.